Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Nah, baik Bapak, di sini perkenalkan nama saya Dr. Adrian yang bertugas di Klinik Pasien pada siang hari ini, Bapak. Iya dok. Nah, baik Bapak, sebelumnya di sini dengan Bapak siapa? Bapak Alex dok. Pak Alex. Izin saya dengan syarat ya, Pak. Iya. Bapak Alex untuk umurnya sekarang berapa ya? Yang tempat yang lain? 24 tahun dok. 24 tahun. Masa kelahiran saya di Jakarta. Kita 24 tahun. Iya. Untuk jenis kelaminnya saya konfirmasi laki-laki ya, Pak. Untuk alamatnya sekarang gimana ya? Sekarang di Cimahi. Pak, kemudian untuk kerjaannya sekarang Bapak apa ya? sekarang dari bangun. Mulai bangunan. Iya. Bapak kemudian untuk status pernikahan Bapak apa Bapak sudah menikah? Oh sudah. Sudah. Baik Bapak, jadi sebelumnya Bapak kesini dengan keluhan apa ya Bapak? Kalau saya sih ini dok sakit di paha saya dok. Di paha. Baik, untuk lokasi tepatnya itu di pahanya di bagian mana ya? Sebelah kanan dok. Sebelah kanan. Iya. Baik, apakah itu nyerinya itu apakah menyeluruh ataukah di bagian-bagian tertentu saja? Bagian tertentu aja sih dok. Bagian tertentu. Oke, kalau boleh tahu itu di bagian mananya ya? Bagian deket apa sih dok? Deket pinggul itu kalau tengah di sini. Oh di situ. Baik. Nah, kalau Bapak sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami penyakit serupa dengan yang Bapak alami sekarang? Tidak ada sih dok. Tidak ada, berarti ini baru pertama kali ya? Baik. Untuk kan Bapak sakit nih, apakah Bapak udah melakukan pengobatan sebelumnya untuk meredakan rasa sakit Bapak atau belum sama sekali? Sebenarnya belum sama sekali sih dok. Belum sama sekali. Berarti ini yang pertama kali ya? Iya. Baik, kalau begitu Bapak di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki Bapak yang sakit itu ya Bapak. Nah sebelumnya Bapak boleh naik ke apa, tempat tidur, nanti selanjutnya akan saya periksa ya Bapak. Iya. Ya Bapak dipersilakan. Nah baik, di sini pasien sudah berada di tempat tidur. Nah sebelum memeriksa pasien itu saya akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Nah selanjutnya keringkan tangan dan juga nantinya saya akan menggunakan handscoon ataupun glove untuk memeriksa pasien. Nah di sini saya sudah mengeringkan tangan saya dan selanjutnya saya akan memakai handscoon. Baik, di sini saya sudah menggunakan hand glove dan juga di sini yang pertama saya akan mengecek tanda-tanda vital pasien meliputi denyut nadi, laju pernapasan, tekanan darah, dan tekanan darah. Nah di sini saya sudah melakukan pemeriksaan tanda vital dan selanjutnya saya akan mengecek area nyeri pada pasien. Nanti pasien mengatakan bahwasanya nyeri pada bagian paha pasien. Bapak benar, di sini saya akan memberikan area yang sakit ya. Jadi di sini Bapak. Bentar ya Bapak. Bapak benar untuk skala sakitnya itu dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ya Bapak? 6 dok. 6. Baik. Ini saya akan memeriksa look, feel dan juga move. Nah, jadi di sini saya sudah memeriksa tadi dan di sini terdapat area lebam ataupun kebiruan pada kulit pasien, yaitu pada bagian paha atau tungkai atas sebelah kanan, dan juga di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ROM atau range of motion pasien tersebut. Nah baik, tadi setelah saya memeriksa juga pada bagian paha yang terasa dari pasien itu tidak ada luka-luka ataupun benjolan di luka pasien, hanya ada luka lebam
sepertinya itu jadi luka benturan terhadap benda tumpul. Nah selanjutnya di sini saya akan melakukan tes khusus kepada pasien apakah pasien ini terdapat ligamen yang robek di bagian lutut atau tidak. Jadi yang pertama itu bapak punten ya, kakinya bisa ditekuk dan selanjutnya itu bisa ditekan ke dalam, ke arah dalam dan juga ditarik ke luar. Nah, jika ada guncangan pada lutut pasien itu bisa disimpulkan bahwasanya pasien ini mengalami cedera ACL. Nah, selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan cedera meniskus. Yang pertama itu kita memeriksa pada meniskus yang bagian lateral, medial ataupun bagian dalam. Betul ya Bapak? Nah di sini bisa dilakukan yaitu dengan tangan kiri memegang bagian paha dan juga tangan kanan memegang bagian betis pasien dan juga ditekan ke arah luar. Betul ya Bapak? Bapak benar apakah sakit ketika dilakukan seperti ini? Tidak. Jika pasien tidak merasa sakit, itu tandanya pasien tidak mengalami luka pada meniskus bagian medial. Selanjutnya kita cek pada bagian lateral pasien. Sama seperti tadi bedanya untuk hanya posisinya saja. Itu ya Bapak. Sakit. Baik, di sini pasien mengatakan bahwasanya pada tes bagian meniskus yang lateral itu terasa sakit dan di sini bisa disimpulkan bahwasanya pasien itu mengalami luka robek pada meniskus sebagai bagian lateral. Dan di sini saya akan melakukan tes apakah kaki pasien ini panjangnya sesuai apakah tidak. Itu yang pertama, Bapak benar kakinya boleh merapat sedikit. Nah setelah itu kita bisa mengukur kaki pasien dari ujung dari pangkal pinggul ataupun dari iliak kresnya hingga ke kaki. Baik, di sini saya telah melakukan pemeriksaan terhadap kaki pasien dan juga di sini didapatkan bahwasanya kaki pasien itu tidak mengalami yang namanya luka sebelah. Nah, pemeriksaan fisik sudah dilakukan dan sekarang saya akan melakukan penulisan hasil temuan yang saya dapatkan. Kemudian Bapak mulai dulu kembali pada dikit. Baik Bapak, di sini alhamdulillah saya telah melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak ya. Jadi saya di sini sudah menyimpulkan bahwasanya itu Bapak itu mengalami luka robek pada meniskus Bapak ataupun pada bantalan yang ada di lutut Bapak ya Bapak. Selanjutnya itu kan Bapak itu merasa sakit ya tadi ya. Nah, saya itu akan menyiapkan beberapa obat, yaitu obat pereda dari Bapak dan juga saya menganjurkan untuk Bapak beristirahat terlebih dahulu ya, sekurang-kurangnya itu bisa sebulan sampai 3 bulan ya Bapak. Nah selanjutnya jika Bapak merasakan kembali hal yang sama di kaki Bapak bisa kembali kontrol ke saya dan juga saya akan memberikan rujukan kepada Bapak bahwasanya luka Bapak ini perlu ditindaklanjuti ya Bapak. Apakah Bapak mengerti? Mengerti dok. Apakah ingin tanya lebih dahulu Bapak? Tidak ada. Kalau kita akan bergalami ya Bapak, pemeriksaan itu sudah selesai dan selanjutnya akan diberikan obat oleh apotek ya Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih dok.